Oke bosku, di depan kita ini ada pejabat dari Tapanuli Selatan ya. Ini adalah PJ Bupati saat ini ya, karena saat ini sedang tahap proses pemilu. Saat ini masih ada penggantinya. Ini bapak ini bosku pejabatnya. Dan juga ada Pak Sekda yang kemarin ada di Batu Jomba ya. Oh, untuk yang darurat. Nanti hujan lagi nanti malam keluar lagi. Bisa enggak ya? Itu kan udah dasar. Karena yang udah berjalan, kemarin aja. Berarti untuk ini hanya untuk pejalan kaki. Sepeda motor. Hujan terus berarti sepeda motor yang tidak ada. Kalau padat wilayah tapi sudah dasarnya. Oh, sementara yang ini yang dibuka ya. Ini digeser ke bawah. Dipakai ke bawah. Oh, di belakang. Hah? Di depan jauh. Camburan dari pihak ini Pak Amar. Ini Pak. Ada Pak camburan dari tempat kantor. Iya. Iya. Yang sepakat dengan mereka. Itulah bikin cerita apa gitu. Saling bantu lah. Ini kan sudah ada dasarnya itu. Berarti ini harus diperhatikan. Untuk anak sekolah sama sepeda motor. Kombinasi dengan tadi beliau tadi mengatakan sudah obat bronjong ya untuk cerocok ya. Nah itu udah bergerak itu. Jatuhan tanah ini.
Bang Rasid, izin Pak, saya lapor dulu. Iya, iya. Nah, ini boleh Pak, saya kasih saran Pak ya. Kalau Bapak ini masuk ke PLTA sana, itu ada banyak batu-batu yang bekas terowongan bom. Jadi kalau itu ditimbunin kemari, Sinohydro bersedia memberikan batunya. Tapi katanya PU tidak boleh, BND tidak boleh, gitu-gitu, simpang siur. Jadi kalau ini Pak Rasid, Bapak mau menerima batu dari Sinohydro, 2 hari ini langsung bisa dilewati. Batu itu langsung ditimbun, digiling, disorong gitu. Cocok. Batu yang dari sana itu, di situ langsung jalan bisa dipakai. Itu menit, itu jam ditimbun Pak, langsung dilewati bisa. Tinggal ke kebijakan Bapak pergi ke sana, Pak, sumbang batunya itu. Oh itu ratusan di situ Pak. Langsung ini bisa besok pagi ini bisa langsung dilewati. Betul. Hidup masyarakat. Hidup. Ya nanti kita sudah mendapat informasi dari beliau. Tapi karena ini jalan nasional, kita secepatnya karena kita sudah membentuk tim gerak cepat sejak tadi pagi. Dalam ada struktur timnya, nanti ada yang mengerjakan di sini, ada yang berangkat ke Medan. Termasuk masukan dari Bapak ini menjadi bahan juga bagi kita untuk bagaimana regulasinya dengan tidak cepatnya itu Pak. Terima kasih Pak ya. Siap. Informasinya tadi ya. Sangat banyak batu di sana Pak yang bisa langsung. Dia kalau batu pecahan itu sambil bertindih dia air ini lolos dia dari sela-sela batu-batu pecahan bom dari terowongan itu Pak. Tadi kata beliau yang memimpin ini sekarang ini sedang mau dicerocok. Nanti informasi dari Bapak berguna sekali. Nanti tim ini bekerja terus dari tadi pagi. Ada yang akan ke Medan, ada yang menang dengan ini. Kita juga koordinasi dengan TNI dan Polri. Kebetulan Pak Kapolres lagi ada penugasan di Jakarta, begitu juga dengan Pak Dandim. Tapi komunikasi tetap terus dilakukan. Sebenarnya 4 hari lalu saya sudah dengan tim sudah kemari. Sudah ada feeling juga ya malam itu ya. Nah ternyata terjadilah hari ini, tapi bukan berarti itu semua sudah kita prediksikan dengan jajaran, sehingga kita memang menghimbau untuk itu. Mudah-mudahan terima kasih informasinya Pak. Nanti kita terus bekerja dengan semua tim. Pak, ya? Ya Pak ya. Terima kasih informasi tadi Pak. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Ya ini kita dari yang menangani saat ini dengan Bapak Kepolisian sedang mengamankan daerah sini. Kemudian ini ada jalan kecil karena apapun ceritanya antar penduduk yang di sebelah di sana dengan sebelah sini harus tetap berhubung. Ada anak sekolah, juga ada sepeda motor. Seperti himbauan-himbauan kami sebelumnya bahwa untuk bus, truk dan sebagainya, ya apalagi mobil-mobil pribadi tidak direkomendasikan lagi dari sini karena pada 4 hari lalu, 3 hari lalu masih ada juga pribadi yang membandel lewat di sini maupun bus-bus kecil ya Pak ya. Nah, padahal pihak kepolisian sudah menganjurkan. Nah, jadi utamakan keselamatan. Karena yang terjadi longsoran akibat hujan deras ini bukan hanya di Batu Jomba, tetapi 1 kilometer ke belakang dan 1 kilometer ke depan juga menjadi perhatian untuk hati-hati. Saya kira demikian yang kami himbau. Semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan seluruh bisa bekerja sama secepatnya untuk mengatasi ini, terutama untuk penduduk kita yang di sini. Ya, demikian ya. Jadi begini Pak kan. Ya. Ini kan pihak kepolisian dari Jalan Selatan Pak ya, menghimbau agar mobil harus mencari jalan alternatif gitu kan? Ya, alternatif. Dan saat ini kita lihat beritanya ada di daerah Pangaribuan Pak. Ya. Jalannya terjadi longsor. Ya. Artinya kan itu kan masuk daripada wilayah Kabupaten Selatan Pak. Ya. Seperti apa tanggapan Bapak dengan jalan itu Pak? Karena kenapa? Selain lewat dari Batu Jomba, mereka lewat dari sana Pak. Seperti itu. Ya. Tentu jalan itu adalah jalan alternatif. Ada lintasan yang melalui Pangaribuan, ada juga yang bagi dari Silimpuan mau ke Medan, wilayah Sibolga. Semua wilayah itu mempunyai kerawanan di musim hujan yang sangat lebat ini. Tetap formatnya kehati-hatian. Jadi bukan hanya di jalur lintas Sumatera, di semua peralihan jalan juga hati-hati.
karena memang ini musim hujan yang sangat luar biasa. Dan himbauan dari polisi sudah benar dan sudah bukan hanya sekarang, sudah berminggu-minggu Pak ya, sudah dihimbau demikian. Pak, ada satu lagi Pak, saya ingin kacamata daripada Sumatera Barat ya. Ini Ya. kan baru kejadian di Lembahanai longsor besar-besar. Iya. Saya lihat di situ itu banyak memang dikerahkan betul lah. Nah, jadi bagaimana Pak kalau kita buat seperti itu di sini Batu Jombang? Bagaimana? Apanya yang dikerahkan itu Pak? Seperti yang cara pengerjaan di apa namanya? Di mana? Di Lembahanai. Oh iya. Cepat begitu Pak. Tahun 2022 di waktu itu ini sudah pernah diaspal. 2022 ya. Nah, kemudian ini sekarang 2024, berarti sekitar 2,5 tahun lalu. Memang kondisinya ini patahan Sumatera dan kemudian 2003 juga ada pemandatan Pak ya. Ada pemandatan. Dan sekarang ini. Jadi pihak pemerintah dan TNI Polri sebenarnya sudah terus bekerja dan ditambah lagi kondisi cuaca musim hujan seperti ini. Itu jadi terkait dengan mereplikasi teknologi yang ada di Sumatera Barat tentu menjadi pertimbangan, tapi itu semua jelas ada faktor-faktor pembiayaan, bagaimana kesamaan situasi dan lain-lainnya. Tapi yang jelas hampir setiap tahun ini menjadi perhatian lah dari pemerintah. Dan hari ini puncaknya adalah sudah ambles semuanya, tentu seperti yang saya katakan tadi, TNI, Polri, pemerintah daerah, provinsi dan pusat terus bekerja. Tetapi ya begini, karena faktor cuaca yang menyebabkan tanah longsor, ini tebingnya longsor dan ini juga longsor, dan memang ini Batu Jomba patahan Sumatera. Ya. Jadi gini Pak, kan itu tadi kan ada masukan dan saran daripada masyarakat ataupun pengguna jalan. Bahwasanya ada potensi yang bisa menolong kita untuk memperbaiki jalan secara cepat gitu Pak ya. Katanya ada batu besar di PLT ya. Jadi kan PLT ini kan berada di wilayah Kabupaten Campur Selatan nih. Ya. Artinya kan ada potensi yang bisa pemerintah untuk mendorong itu Pak. Seperti apa Pak aksi yang harus kita lakukan sisi Pak? Dari Karena dulu potensi yang semua tadi. perusahaan di Tapsil ini sudah membantu pemerintah dan masyarakat. Dari dulu. Nah, dari Ini dulu. terkait tanjakan Batu Ya Jomba Pak. sebentar saya jawab. Dari dulu. Dari sebelum mereka Pak. Tapi dalam konteks ini tentu walaupun tanggap darurat cepatnya itu harus dilakukan. Nah, informasi dari Pak Napitupulu tadi itu adalah informasi yang berguna, gitu. Nah, saya pikir itu jawabannya untuk membantu saran dan informasi membantu tim ini bekerja. Itu tanggapannya. Ya. Ada lagi? Udah ya? Mereka ini akan baik ke depannya. Oke bosku, itulah tanggapan dari pihak pemerintah Tapanuli Selatan ya. Mohon diberikan kritik dan sarannya. Ini bawahnya rongga udara. Ini kan setiap tahun bikin ya turun ya. Nah, apa ini tonasenya? Lama lagi musim hujan. Sampai berapa kilometer di bawah ini bolong, rongga udara di bawah. Patahannya itu kan memang gitu. Itu yang saya dapat datanya dokumennya dari memperlambat ke bawah. Cuma kata Bang Abang tadi, dia dikasih layer. Kalau dulu apa stereofoam kan? Istilahnya. Yubri apa ya? Ini mantan kerja Jotek ya. Jadi gini, Jotek ya. ini kan memang begini Pak. Ini kan ada masalah pemerintah dua. Pertama, sesar semangku juga ada di sini. Tata Agusta semangku. Tujuan. Katanya arahnya arah ke sini. Ini begini. Tapi yang kedua, memungkinkan ini ada longsoran dalam. Sifatnya tempat. Ini ada longsoran dalam. Kita sampai di sini. Saya penanganannya. Memang ini kan kalau dikasih beban yang sangat berat, itu semakin membuat berat nekan ke bawah. Itu justru makin dia semakin longsor. Oh dia longsoran dalam. Makanya kalau di beberapa tempat itu materialnya dibuat material seringan mungkin, tapi kuat. Contohnya di jalan tol di Material seringan Biofoam lah. Biofoam. Biofoam itu sebenarnya
bukan stofom yang box ya, iya box memang ukuran 40 meter gitu, tapi ringan tapi kokoh. Yang 2 tahun lalu itu nggak pakai itu. Nah, kalau yang 2 tahun lalu Kan sempat di hot mix ya, 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu itu ini yang dibuat tuh geogrid namanya. Geogrid. Geogrid itu membuat tarikan antar tanah. Jadi tulangan tanah kalau bahasa kerennya. Tulangan tanah geogrid. Jadi yang menahan kendaraan itu bukan tanah di bawahnya tapi lateralnya. Kanan horizontalnya. Horizontalnya yang Menahan karena dia macam tikar. Jadi macam kita kan kalau ada tikar dibentang gini dimasukkan orang, tapi tikarnya ini kan narik. Oh, narik ya, narik. Narik dia, bukan hanya nahan gini aja. Geogrid itu pernah dipakai di sini. Gagal. Tapi tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah durasi waktu dia. Karena memang ini ada memang turunan terus menerus, ada sisa semampu. Makanya kalau memang untuk ini opsi finalnya memang opsi relokasi. Karena ini pasti akan terus-terusan seperti ini. Ini akan pindah-pindah kan di sini mungkin nanti 2 tahun lagi di sana. Relokasi dia benar, cuman masalah sekarang kalau relokasi dilakukan ini mau diapain? Maka ini hanya bisa dilakukan adalah melakukan tindakan yang sifatnya memperpanjang usianya. Maka material dia harus material ringan. Geoform itu di jalan tol di Bandung sudah ada, saya kira teman-teman Geo mungkin bisa ini pasukan aja nih ya, karena kalian kan mungkin di Geoform di Bandung, di jalan tol Bandung itu juga gitu, tanahnya lunak di Tier 2 base itu turun terus diganti dengan Geoform dia ringan Pak. Jadi ini kita bayangkan 50 meter kali 10 meter 500 kubik, lebar ada sekitar 6 meter 3000 kubik kali 2 ton, 6.000 ton ini tadi 6.000 ton yang longsor. 6.000 ton itu sama dengan 300 truk diletakkan di sini. Itulah kejadian Itu sekarang. masuk yang sekarang. Yang Ya? hari ini yang 10 meter ini ada. Yang geogrid yang kemarin itu ya. Iya, kalau ini kejadian yang ini Pak. sekarang, yang Iya. sekarang ya. Makanya yang tadi 6.000 ton itu gimana supaya dia ringan? Bisa jadi 600 ton. Oh, faktor materialnya berat Masuk, ya. berarti Masuk. iya. Jadi Tambah kita ke depan air. bagaimana materialnya ringan, Iya. yang geoform itu. Geoform itu jadi Tapi bisa dia kuat. kuat. Kalau yang kemarin itu kan narik begini. Iya. Sekarang itu yang material ringan. Betul. Jadi kalau misalnya tadi yang ada masukan apakah dengan batu besar? Ya bisa saja batu besar, tapi dia harus duduk. Masalah kalau dia longsor, dia batu itu jadi menambah batu dia longsor. Sama ini kan batu Ya. gitu. Ya. Karena dia tegak bereng, begitu dia kogen dia longsor. Tapi tadi masukan mereka Masukan tuh bagus ya, sebagai bahan bahwa pertimbangan ada gitu. ya. Kalau nanti misalnya jumpa nanti di titik-titik ini ternyata batu itu sudah bisa dalam posisi stabil, settle dia, bagus. Justru kalau semakin kita timbun berat, itu memancing kemarin ke Kalau bawah dia ya. kalau dia ada longsoran dalam sama sesar Longsoran semangkuk. dalam ya. Iya. Karena sesar semangkun dorong-dorong ke sana. Dorong terus dia. Longsoran yang memang Iya. kiri kanannya ya. Iya. Ya itulah sekedar masukan dari para. Tapi ini masukan ya. Nanti ada geogrid, ada ini udah pernah kita coba geogrid. Geogrid udah pernah dicoba ya. Di sini dicoba di Muara Batang Toru juga pernah gabut. Memang tidak effort ya. Maksudnya ini ada lembek dipasang geogrid ternyata bisa di Muara Batang Toru gitu. Mungkin memasukkan aja. Dulu pernah di sini kok, tapi waktu dibuat itu umurnya jadi lebih lama gitu. Dengan lebih lama kan, Ya, karena memang nggak akan, ya memang ini kondisi yang alam yang sudah memang begini alamnya. tahun 2022 ya di aspal 2022. Geogrid teknologinya ya. Kalau memang mau bagus 2 lapis, kan itu pilihannya Oh, cuma gitu. ya. Sekarang mau 2 lapis, kalau lapis, tahan bisa contoh 3 bulan, mungkin dengan 2 lapis di 6 bulan kira-kira gitu. Material ringan lah kalau Ya, yang rekomendasi material ya. ringan. Geoformnya ya. Tapi yang relokasi itu memang harus Tetap menjadi goal wajib. final. Itu solusinya memang nggak ada pilihan. Bagian saran juga nih Pak, kalau misalnya dia seremoni nggak boleh kalau ini musik itu akan sia-sia, nggak akan padat. Tumpuk dulu banyak bahannya cukup baru dilakukan layar per layar. Ini kan nggak layar per layar, timbun itu tetap gampang. Harus layar per layar, layar dulu 1,5 meter
meter baru seminggu lagi terus jangan sekali cukup sampai 3 meter. Langsung aja nih ya. Di atas Kak, bisa cuci kaki di atas itu. Jadi ini kerja untuk memperlebar itu ya? Memperlebar jalan akses ya? Oke. Terima kasih lah Pak atas kerja timnya ya. Gimana Pak? Ya teman minta saya kalau ini mau dibuat dia dibuat nggak boleh lebih 4 meter. Ini kan bisa. Dan ini dipangkas dulu dia, sampai dipangkas. Membersihkan dulu ya. Biar bisa warga daripada dari sini rawan. Bersihkan di atas untuk warga sebenarnya ya. Iya Pak. Karena anak-anak sekolah dari sana mau kemari mau sekolah. Iya betul. Dari sini juga mau pulang sekolah ke sana. Itu pelebaran atau membersihkan yang atas ini? Oh, supaya landai dia ke atas. Jalan landai ya. Jadi kesepakatannya ya. Pada yang kita pertahankan kan hebat yang ini kita bersihkan sama kan sama kalau banyak berjalan lapor dulu gitu ya. Dengan Bapak ini siapa nanti? Pak Kepala BPD. Tanggap duluan secepatnya. Kalau koordinasi kan Pak ada dulu. Kalau BPD kan sedang dia kalau oke kita bantu. Jadi Bapak ini mau lapor ke pimpinannya supaya cepat diberikan. Apa tadi yang karena kita mau sekolah itu mau angkat antar istri dari sana kemari dan sini kemari. Jangan dia pakai nanti salah angkat dari orang. Sepeda motor ini siapa? Ya. Jadi nanti fungsi Bapak ini jadi double, fungsi lalu lintas sama fungsi reserse jadinya. Siapa? Nah, jangan nambah kerjaan. Tolong Mbak ya, dikoordinasikan cepat ya. Biar kita bersihkan untuk anak-anak sama ibu-ibu bisa. Oke bosku, sepertinya jalan baru akan digunakan oleh pihak PUPR bosku ya. Akan diambil alih maksudnya bosku. Ini sedang berkoordinasi Alat berat cukup nih. pemerintahan dengan masyarakat bosku. Cukup ya. Kalau si dap-dap tadi dia itu udah selesai. Dia kayak gini juga hancur kemarin. Paruh jalan itu udah selesai. Cepat tadi tuh Pak ya. Pram. Oh iya. Anggota Pram kali itu. Tapi udah izin ya pemilik tanah ini. Ini meter sudah dibayar balai jalan. Jadi masyarakat tempatan tidak perlu khawatir, ini tim sudah bekerja terus supaya ada perlintasan anak sekolah sama perlintasan yang bekerja, tapi sepeda motor. Kalau itu terus bekerja ya.
Ya, perbaikan Batu Jomba ini kita lihat tadi karena musim hujan yang sangat lebat, ini terjadi longsoran ya. Tadi kami sudah diskusi dengan beberapa orang dari baik OPD maupun dari Bapak dari tingkat Jalan Nasional bahwa ada faktor-faktor alam juga mempengaruhi cepatnya longsor ini, sehingga ini badan jalan sudah ambles. Nah, koordinasi sudah dibuat dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Kami dari pemerintah Tapanuli Selatan juga sudah hari ini sudah membentuk tim siaga darurat ya untuk berkoordinasi ke pusat dan koordinasi ke provinsi dan koordinasi di antara institusi kita. Kita juga sudah berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan Pak Kapolres tadi sudah, karena Pak Kapolres sedang tugas di Jakarta, Pak Dandim juga sudah tugas di Jakarta, tapi semua koordinasi. Nah, saat ini pekerjaan-pekerjaan dilaksanakan oleh tim Bapak dari Balai Jalan Nasional untuk memastikan ini bersih, karena ada bapak-bapak atau ibu-ibu kita yang berlalu lintas di sini, sepeda motor pun anak sekolah, itu menjadi prioritas pekerjaan hari ini. Saya kira itu dia. Kalau targetnya Pak, karena kan kita sama-sama tahu ada solid ya. Ya, targetnya secepatnya, karena memang persoalan Batu Jomba ini persoalan lama. Ingat 2 tahun lalu ini sudah pernah diaspal dengan jalan pakai teknologi grid ya, geogrid. Ternyata hanya 1,5 tahun udah nggak ada lagi, hilang. Kemudian ini ditimbun pemeliharaan, kemudian hilang lagi. Dan ini hari ini puncaknya karena musim hujan yang luar biasa tadi malam, ini kemudian bablas sampai ke bawah. Ya, kita tetap lakukan langkah-langkah bagaimana antar penduduk di seberang ini bisa terus bekerja dengan kondisi darurat begitu. Kalian punya apa penyebabnya Pak selain longsor ini Pak? Ya, tidak bisa. ada patahan Sumatera yang kemudian ada longsoran, kemudian di bawah, kemudian dorongan patahan Sumatera itu yang berdasarkan kajian PUPR itu sudah beberapa tahun lalu ya. Sesar semangko istilahnya. Jadi ada tumbukan ya, kemudian ada bawahnya. Jadi bukan hanya sekedar menimbun batuan, malah dia menjadi memancing turun begitu kalau pendapat dari ahlinya. Jadi rencana ke depan masih bisa digunakan atau Ya, untuk sementara ini untuk digunakan masyarakat juga tindakan-tindakan kegawat darurat hari ini untuk masyarakat anak sekolah itu dulu yang kita pikirkan untuk masyarakat lokalnya. Untuk masyarakat pengguna umum jalannya sudah dihimbau oleh Bapak Kepolisian sejak beberapa minggu lalu untuk melakukan pemutaran baik dari Pangaribuan maupun dari Sibolga. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Ini kan sempat dibuka juga jalan baru oleh masyarakat ya, seperti itu. Kenapa tidak menjadi seperti itu Pak? Karena ini sangat berpotensial untuk dibangun. Karena kita lihat di sana kan tidak ada penyumbat. Bagaimana tanggapannya Pak ini dari Kota Selatan? Maksudnya dibuka oleh masyarakat gimana maksudnya? Itu ada sebelah kanan banget. Ya. Kami dengar ada spanduk masyarakat. Itu buka jalan baru di Tanjung Priok. Sementara ada surat edaran Pak di media sosial bahwasanya itu dihentikan seperti itu. Dan itu terjadi longsor tsunami. Yang kemarin itu sebenarnya 4 hari lalu saya sudah kemari. Dihentikan itu karena kita melihat kalau terus dibuka pada dinding itu maka akan merangsang longsoran lebih berbahaya lagi. Jadi tujuannya bukan menghentikan inisiatif masyarakat, bukan itu tujuannya. Jadi jangan salah tafsir. Dihentikan itu, perintah menghentikan karena kita menghargai inisiatif masyarakat supaya berlalu lintas. Tapi ada faktor teknis ya yang harus kita hindari. Longsoran dari pengkorekan pembukaan di sana itu lebih berbahaya daripada inisiatif itu. Itu maksudnya. Jadi mohon dimengerti supaya di tingkat masyarakat jangan salah tafsir. Itu. Jadi kami senang masyarakat punya inisiatif, tapi pemerintah melihat ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dari segi aspek teknis. Gitu ya. Jadi kalau dibuka terus, ini longsoran makin luar biasa nanti malah membahayakan si masyarakat. Gitu. Nah, itu dia maksudnya. Iya. Terima kasih. Adalah itu dia. Kalau hanya cuma takutnya itu melihat bagian menggunakan pada itu kuat ini. Kalau
kira lebih lama kalau untuk bekerja. Tapi yang katakan ini memang dikorek lagi tuh. Ini diterap. Ini hanya mengubah waktunya. Ini berbeda. Hanya sedikit acara awal. Kalau memang banyak betul itu baru berbeda. Saya nggak tahu apa ada cara berkomunikasi Di atas tanah apa? Begini. ada Di Dekiat. ini aja ada di Perak Tembak sana. tembak ada di tembak ini LTA di Tebas. tidak ada kan ada kan Ada Pak, tapi iya Iya. ditembakkan dulu pakai ini supaya diikat biar jangan longsor tapi harus dibersihkan ya misal nggak ada yang masalah dia kita terik lagi iya diperak dulu baru tembak biar dulu bersihkan baru soalnya ini ditembak ya supaya Jalan ini Pak, dari arah baru yang mau ke ya tembak bawah diikat ya bawahnya ya. itu udah apa namanya maksudnya karena kebetulan ada PLTA gitu PLTA itu kan waktu buat terolong tak gitu ditembak itu ini ditembak pakai ini pun sebenarnya kalau di kami itu membantu bisa dibersihkan tembak saja pakai cor Salah pengertian ya, bukan tembak pengikat. Ini tembak sebenarnya pengikat. jadi dia Kalau tembaknya Pak pengikat pecah dia kita tulangnya. akan masukkan gitu tapi memang harus kita bicara sama maksudnya kita bisa aja ini udah kembali dia agak nyaman ini nggak bisa ini kan ini apa dibersihkan lagi tapi kan nggak benar sekarang makin membahayakan Berarti sama yang benernya adalah yang mana kita kerok tembak saja sama kita ya. Sama pertanyaan kita. iyalah penurunan hasil jalan. Iya, ini bergeseran. jadi kalau timbunan dibuat dia hanya bisa kalau ditahan dengan itu Bom. bukan ini kan mau ditahan supaya jangan longsor namanya itu apa namanya yang macam file namanya file tapi saya tahu sih file itu ada di Medan ada di sini jadi ada masalah aja dan akhirnya lumayan juga file dipancang ini aman kalau dia itu takutnya membahayakan loh Tim PUPR-nya sedang dilakukan kuliah umum oleh Bapak Bapeda. tapi kalau memang mau Jadi tim PUPR-nya dikuliahi. begini begitu aja itu kita menunggu masalah kan toh itulah kalau file itu di Medan karena di Medan 3 hari nyampe di sini. atau kalau misalnya di serial ada stok yang panjang ada lah kalau misalnya ada stok yang dipanjangkan di sini tanam di pos dulu Berapa nanti malam ya? Berapa nyampe? Kalau udah jam 12 malam, udah kelamaan kami nunggu. Jam berapa? ya ada jam saja kan bisa jam Di jalan ini kan Jam 1 berangkat dari Medan. 1 di tubing. Kalau lah hitungan 7 jam, berarti jam 8 udah nyampe late ya. Dapat di 7 jam dari tubing kemarin. Dapat ya? Orang PU bawa mobil kan dapat. Kalau kita sosial yang dapat. Kalau dia Kan aja lama mereka itu jadwal apa yang mau dikerjai PLTA, apa yang mau dikerjai BPBD gitu. Make sense. ya habis maghrib berapa habis makan malam boleh. Oke. Jadi tunggu ya habis maghrib tunggu makan malam. Dari Pak apa? Ilham. Beda, PU, BPBD, PLTA ada. Jadi nanti malam tim pemerintahan akan melakukan rapat bosku dengan PUPR terkait perbaikan di Tanjakan Batu Jomba ini bosku. Karena mengingat Tanjakan Batu Jomba ini sudah menjadi perhatian Kades yang tempatan di sini. internasional ya, bukan hanya nasional. Mana Pak Kades? Informasi nih Bang, ada rumah
Oke bosku, sepertinya Bapak PJ Bupati Tapani Selatan akan berangkat dari Batu Jombah ya, setelah melihat kondisi tanjakan Batu Jombah. Bang, ini pada semua rencana ke sana, turun, terjadi longsor. Aman dulu, ini enggak, sebentar ini Bang, bahaya kan ini Bang ini. Longsor. Ini mau masukkan orang ini Pak nanti. Dorong-dorong. Iya Bu. Ya Bos ya. Oke Bos. Jangan pulang dulu gitu dulu. Oke bosku, ini akan berangkat lah Bapak PJ Bupati. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Oke, hati-hati di jalan Bapak Bupati. Ini satu G.
masuk ke dalam bumi katanya bosku, tapi memang benar.